Ahlan wa sahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang 10 kultur shock di Saudi Arabia. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Terus jangan lupa like, comment, and share kalau kalian suka sama video aku. Oke, let's start. Oke teman-teman, culture shock yang pertama, kopi pahit atau gahwa. Orang sini biasanya nyebutnya gahwa karena kopinya itu tanpa gula, jadi free sugar. Terus banyak rempahan yang memang bermanfaat dan menyehatkan bagi tubuh. Jadi makanya kalau orang Saudi itu suka banget namanya gahwa, karena itu memang baik banget untuk tubuh. Karena pertama kali aku di sini, aku agak heran banget sama kopi itu karena pahit banget, pahit banget. Terus nggak enak rasanya. Kalau menurut aku tuh sih nggak enak ya, karena pertama kali aku coba itu dikasih sama pasien aku waktu itu, karena mereka biasanya bawa kayak makanan, kayak kopi, gahwa itu ke klinik, terus berbagi gitu sama yang lain kayak gitu. Jadi aku dikasih lah. Aku tuh awalnya nggak mau coba, tapi aku penasaran kan, jadi aku coba kopi itu kecil guys, gelasnya tuh kecil, cup kecil gitu. Terus pas diminum itu beneran nggak sampai ketelan, aku nggak bisa nelennya, beneran itu pahit banget, terus rasanya aneh, pokoknya aneh deh pokoknya. Jadi aku nggak mau minumnya, terus itu nggak ketelan sama aku, jadi ya udah. Oke, next. Nah, yang kedua, selalu nanyain kabar. Ya, orang Saudi itu ramah banget guys sebenarnya, karena mereka tuh selalu nanyain kabar kalau ketemu, kalau setiap kali ketemu. Misalnya nih, kalau aku ketemu seseorang pertama kali aku di Saudi, aku tuh kayak heran, kenapa sih nanya terus kayak gitu kan. Maksudnya udah ketemu ya, terus nanya apa kabar, kef halik, kayak gitu, alhamdulillah baik, kayak gitu kan. Terus udah pergilah, terus kayak beberapa menit kemudian, kayak 10 menit atau berapa menit kemudian ketemu lagi sama orang yang sama, terus nanya lagi kef halik, kayak gitu, apa kabar, baik, kamu, kayak gitu. Jadi mereka itu emang selalu, kultur mereka itu emang selalu nanyain kabar walaupun kita udah ketemu kayak gitu. Karena sebagian di Indonesia, kita tuh nanyain kabar itu cuman kayak kalau kita udah lama banget gak ketemu sama orang itu, kita baru nanyain kabar kayak gitu. Kadang beberapa hari gak ketemu, tiba-tiba ketemu, kita nanyain kabar. Tapi gak setiap waktu kita nanyain kabar. Bahkan di rumah pun kita jarang kan nanyain kabar sama keluarga kita kayak gitu, karena emang budaya kita tuh nggak kayak di sini. Jadi itu aku agak aneh sedikit sih, soalnya kayak perasaan baru aja ketemu kok nanya lagi kayak gitu kan. Tapi emang itu udah kultur dari orang-orang Saudi. Oke, next. Oke, saling mendoakan. Iya, orang Saudi itu emang baik-baik banget, karena mereka selalu mendoakan setiap ketemu orang. Misalnya ketemu aku, kayak pasien-pasien aku itu kalau ketemu selalu ngedoain yang baik-baik sama aku. Saling mendoakan, misalnya, oh semoga Allah melindungi kamu, semoga Allah memberi kamu kesehatan, rezeki, kayak gitu. Mereka selalu saling mendoakan. Karena emang kalau kayak di Indonesia tuh jarang banget yang namanya ngedoain. Maksudnya dalam arti kita tuh jarang kan kalau kita ketemu sama teman atau orang tuh jarang kalau kita mau pisah, udah sampai jumpa ya kayak gitu, paling kayak see you kayak gitu, see you next time kayak gitu doang. Kita nggak pernah paling hati-hati di jalan ya, kayak kita nggak pernah ngedoain kayak semoga Allah memberkati, semoga Allah ngelindungin kamu. Itu kan emang jarang banget, jarang. Jadi ini emang kultur shock yang aku temuin di sini. Oke, next. Oke, ini kultur shock banget sih bagi aku. Rumah atau hotel full carpet. Kenapa? Pertama kali aku datang ke Saudi, aku tuh dijemput, kami semua sih, kami beberapa orang dari kami dijemput, terus kami dibawa ke hotel. Karena emang waktu itu belum dipindahin ke kota-kota gitu, jadi emang masih di Riyadh waktu itu. Jadi masih banyak proses dokumen di Riyadh kayak gitu. Jadi kami ditaruh di hotel waktu itu.
Dan itu aku agak kaget soalnya hotelnya itu full karpet, semuanya itu beneran lantainya itu karpet, nggak ada apa ya, kalau kayak kita kan di Indonesia ada kita karpet, cuman nggak semua ruangan kita taruh karpet, paling kayak ruang tamu pun cuman bagian meja kayak gitu. Terus paling kalau di ruang tengah pun kalau ada acara aja kayak gitu, apalagi di kamar itu jarang kan, emang jarang banget. Tapi kalau di sini itu full karpet, semuanya dari lantai, jalan, mau ke lift waktu itu pas di hotel. Terus aku juga pernah ada kayak gathering staff gitu, kami jalan-jalan semua staff itu kayak kami di suatu villa juga, terus itu beneran full karpet semua guys, maksudnya nggak ada lantai, itu paling cuma kamar mandi kayak gitu, sampai kadang paling dapur kayak gitu ya, semuanya itu pasti full karpet. Itu emang kultur orang sini kayaknya ya. Oke. Next, sholat nggak pakai mukena. Ini bener kultur shock banget bagi aku, soalnya aku nggak pernah ya, apalagi kita di Indonesia tuh kalau sholat tuh pasti pakai mukena. Emang jadi kemana-mana kita sering bawa mukena, kalau misalnya mau pergian aja kan di tas pasti ada mukena kayak gitu, karena emang kalau kita sholat ya mesti pakai mukena gitu kan. Tapi di sini tuh enggak. Aku pertama kali lihat teman aku Saudi waktu aku lagi kerja, dia sholat tuh cuman pakai uniform seragam doang, terus ya tapi kakinya ditutup pakai kaos kaki kayak gitu ya, terus sholat. Terus tuh aku tuh kayak, hah ini orang sholat nggak pakai mukena kayak gitu ya. Jadi aku tuh kayak heran waktu itu pertama kali pas aku di sini. Terus juga pas aku umrah pertama kalinya juga, itu tuh semuanya orang tuh nggak ada pakai mukena, kecuali memang jamaah yang dari Indonesia ya pakai mukena. Cuman kalau orang Saudinya kayak gitu, ataupun non Saudi pun kadang kayak yang dari Afghanistan, Turki, India, emang mereka juga nggak pakai mukena, aku nggak lihat. Jadi mereka cuma pakai pakaian yang dipakai. Kalau orang Saudi itu pakai abaya kayak gitu, jubah hitam yang memang baju yang dipakai mereka sehari-hari, abaya kayak gitu. Mereka cuma pakai untuk sholat. Jadi itu beneran jadi aku selama di sini kalau umroh, pertama kali umroh aku bawa mukena kan, karena emang aku pikir sholat kayak gitu, jadi harus bawa mukena. Tapi aku lihat sekarang tuh di sini tuh nggak ada yang pakai mukena, jadi ya kayak udah terbiasa juga sih. Yang penting kita nutup aurat kayak gitu ya. Oke, next. Nah ini juga agak heran di Saudi, semua penjualnya itu cowok, hampir semua cowok rata-rata. Kalau kalian lihat kayak di video aku yang sebelumnya yang aku upload tentang shopping di aku kemarin, itu kalian lihat di tempat sayur, di supermarket, di tempat ikan, jualan ikan, kasirnya itu semuanya cowok kalau kalian perhatiin. Karena emang di sini tuh yang penjualnya cowok semua, dan itu pun bukan orang Saudi. Penjual di sini tuh non Saudi, orang yang pendatang, so kayak dari India, Pakistani, terus Bangladesh kayak gitu. Penjualnya tuh orang-orang luar, non Saudi, bukan orang Saudi. Dan karena kenapa orang Saudi nggak ada yang kerja, yang ceweknya tuh emang nggak, mereka memang khusus di rumah kayak gitu, nggak ada yang kerja. Kan kalau kayak di Indonesia tuh banyak ya, kasir pun cewek, di bandara pun cewek kan. Tapi kalau di Saudi tuh nggak ada, di bandara pun semuanya cowok, pekerjanya tuh semuanya cowok, nggak ada cewek. Oke, next. Pas prayer time, toko tutup, semuanya close. Mau di pasar, mau di mall, semuanya close. Nah, pertama kali aku di sini tuh kayak pas lagi azan kan, terus zuhur nih, misalnya zuhur, terus mereka semua kelas, dan mereka bilang kelas surah kayak gitu, kayak cepet waktu sholat nih mau ditutup kayak gitu. Jadi aku nih kayak baru masuk kan, waktu itu baru masuk toko, kayak udah mau tutup nih, enggak, si satpamnya bilang nanti buka lagi setelah sholat sekitar 20 menitan atau 30 menitan baru buka lagi kayak gitu. Terus aku kayak
oh di sini jadi setiap jam sholat tuh harus tutup kayak gitu. Itu memang jarang banget di Indonesia kayak gitu, hampir nggak ada ya, karena mau ada apapun, mau sholat mau apa, semuanya tetap berjalan kan. Kalau di Indonesia tuh tetap toko tetap buka walaupun orang penjual yang beli juga sholat, tapi tetap toko tuh nggak tutup. Tapi kalau di sini tuh benar-benar ditutup, walaupun kita lagi mau bayar nih mereka tutup, mereka cancel, udah tunggu udah sholat datang lagi kayak gitu. Jadi emang bener apa ya, kalau menurut aku mereka di sini cari rezeki memang nggak ngelupain Allah, karena sholat itu kan yang paling utama. Jadi walaupun mereka berdagang, mereka nggak lupa sama oh sholat nih, harus sholat kayak gitu. Jadi pertama aku pas ini aku malu banget kayak gitu, kayak ya Allah, apa ya, kayak kalau aku dulu tuh kadang nggak peduli mau azan kayak gitu, tetap misal belanja. Tapi selama di sini tuh jadi kayak tersadarin kayak gitu, emang ini baik banget sih emang di sini. Jadi next oke, next. Oke, kultur shock yang selanjutnya, ladies first. Ya, di sini benar-benar wanita itu diistimewakan menurut aku ya, di nomor satu kan. Karena apa? Walaupun mereka tahu kami bukan orang Saudi, siapapun itu, mau Saudi, non Saudi, mereka nggak membedakan. Kalau kita cewek, cewek tetap gitu di nomor satu kan. Karena aku pernah waktu itu waktu ngirim uang ke Indonesia, waktu itu kan belum kayak langsung lewat handphone, waktu itu masih kayak manual. Jadi kita mesti ke kayak suatu banknya yang memang khusus pengiriman ke luar negeri. Di sana itu full antrian cowok, itu panjang banget sampai keluar. Aku sama teman aku ini kayak ya ampun, kapan kita bisa selesai ngirim uang kayak gitu, ini banyak banget antriannya kayak gitu. Tapi kami kan waktu itu nggak tahu, jadi masih ikutlah antrian cowok-cowok banyak. Dipanggil kami sama orang yang karyawannya, katanya mbak, sister kayak gitu, kesini kayak gitu, kamu di sini. Jadi orang yang ngantri, cowok-cowok yang ngantri itu kami lewatin, kami tuh yang nomor satu. Jadi yang cowok tuh udah tahu, yang ngantri itu udah tahu, dan mereka mundur pas kami mau datang masuk, mereka mundur, mereka udah tahu. Jadi aku tuh kayak oh di sini tuh nggak apa-apa kalau cewek kayak gitu. Jadi kayak ya ampun, ngerasa kayak gimana ya, kayak di spesialin banget kayak gitu. Jadi kalau cewek itu pasti diutamain. Karena juga kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya, waktu aku mau masuk supermarket kan ngantri itu, terus ada cowok atau ada karyawan tuh yang manggil kami, disuruh masuk. Karena emang kami cewek, jadi emang itu apa ya, mereka mendahului kalau cewek, apapun itu, mau di mana aja. Kalau di Saudi itu pasti kayak gitu. Oke, next. Oke, kultur shock yang ke-9, pesta tanpa hijab. Ya, itu agak aneh juga bagi aku. Karena kalau kita di Indonesia, walaupun kita pakai hijab, walaupun kita ada pesta atau ada acara nikahan, ulang tahun, party segala macam, itu pasti kalau kita pakai hijab, kita pakai hijab gitu ya. Tapi kalau teman aku di sini, aku punya teman Saudi, dia tuh nunjukin sama aku, ini semalam aku ada pesta sama teman-teman kayak gitu, dia bilang, ditunjukinnya lah foto dia. Terus itu tanpa hijab, terus pakaiannya tuh pesta yang kayak pakaian pakaian orang gaun kayak gitu. Terus aku nih agak shock lah, maksudnya kayak terkejut heran. Terus kayak ini kamu, aku bilang gitu. Ya, dia bilang ini aku. Oh, di sini kalau ada acara kayak gitu nggak pakai hijab, aku bilang. Enggak, katanya kami nggak pakai hijab di sini. Kalau ada pesta di rumah, walaupun pesta besar-besaran, kami nggak pakai hijab, kami ya buka aurat kayak gitu, dia bilang. Aku dia langsung terus dia bilang tapi nggak ada cowok, dia bilang gitu. Oh, aku bilang karena emang kalau orang sini kalau ngadain pesta itu
cowok-cowok, cewek-cewek. Jadi mereka tuh ada 2 gedung kayak gitu. Jadi yang cewek khusus semuanya cewek. Jadi mereka mau gimana pun tanpa apa ya, nggak ada yang masuk kayak gitu. Cowok-cowok tuh nggak bisa lihat kayak gitu. Jadi aku bilang, oh berarti emang gak ada cewek cowoknya. Aku bilang iya, katanya makanya kami kayak gini. Tapi agak aneh kalau di kita ya, maksudnya di negara kita tuh emang agak aneh yang kayak gitu. Karena kita nggak pernah, kalau kita walaupun gimana kita pakai hijab ya tetap pakai hijab kayak gitu. Tapi emang ya itu kultur di sini. Oke, next. Oke, kultur shock yang terakhir, makan di dalam piring yang besar. Maksudnya di sini mereka tuh orangnya suka, kan orang Saudi emang suka makan pakai tangan karena emang sunnah ya, emang dari ajaran emang dari atasnya juga kayak gitu. Jadi mereka emang suka pakai tangan dan mereka suka tuh bareng-bareng makannya. Kayak misalnya mereka pesen gitu makanan, terus gede banget piringnya itu, dan misalnya satu ayam kayak gitu dan nasi, terus mereka bareng-bareng dalam satu piring itu dan pakai tangan. Jadi sebenarnya nggak terlalu kultur shock banget, tapi masihlah aku masukin ke dalam list kultur shock karena emang di Indonesia kita jarang kayak gitu. Walaupun makan, oh ya ada sih kalau di Indonesia tuh kayak apa namanya yang pakai daun panjang banyak tuh kalau makan rame-rame kayak gitu. Tapi aku lupa apa namanya ya. Yang tahu komen di bawah ya. Pokoknya kayak lesehan gitu. Tapi kalau di sini tuh piringnya gede banget, kayak nampan gede kayak gitu, nasi ayam, terus kita makan bareng-bareng. Setelah tadi 10 kultur shock di KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Thanks for watching, makasih yang udah nonton, yang udah menyempetin waktunya buat nonton ke video aku, buat nonton mampir ke YouTube channel aku, makasih. Dan see you in the next video. Dan buat kalian yang punya saran atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah. Itu sangat membantu aku banget. Oke, so thanks for watching and see you in the next video. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.